Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu pembimbing mata kuliah Teori Media, Ibu Dr. Siti Rodatul Jannah. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang media critical theory atau teori media kritis. Apa itu media kritis? Media critical theory is a theory that opposes positive theory. This critical theory is more likely to criticize what they see. Media critical theory atau teori media kritis yaitu teori yang menentang teori positivis. Teori kritis ini lebih cenderung mengkritik apa yang mereka lihat. Mengkritik bukan berarti memberi pendapat yang dianggap buruk. Mengkritik di sini maksudnya adalah memberikan masukan atau gagasan yang mungkin dapat merubah menjadi lebih baik ke depannya. Characteristic of critical. Teori kritis ini mempunyai beberapa kriteria. Yang pertama, critical flow emphasis more on the philosophical element of communication. Aliran kritis lebih menekankan pada unsur-unsur filosofis komunikasi. Pertanyaan-pertanyaan yang sering dikemukakan oleh kaum kritis adalah siapa yang mengontrol arus komunikasi, siapa yang diuntungkan oleh arus atau struktur komunikasi yang ada, ideologi apa yang ada di balik media. Jadi di sini para pemegang kekuasaan atau yang mempunyai pengaruh dalam media tersebut di sana memasukkan ideologi terhadap pemberitaan yang akan disebarkan oleh sebuah media. Itu karakteristik yang pertama. Next, critical flow. Critical sees social structure as a context that greatly determines the reality, process, and dynamic of human communication. Aliran kritis melihat struktur sosial sebagai konteks yang sangat menentukan realitas, proses, dan dinamika komunikasi manusia. Jadi, bagi aliran ini, suatu penelitian komunikasi manusia, khususnya komunikasi massa yang mengabaikan struktur sosial sebagai variabel berpengaruh, dikatakan bahwa penelitian tersebut historis dan kritis. Next. Critical stream focus more on who is in control of communication. Karakteristik aliran kritis yang ketiga yaitu aliran kritis lebih memusatkan perhatiannya pada siapa yang mengendalikan komunikasi. Jadi aliran ini beranggapan bahwa komunikasi hanya dimanfaatkan oleh kelas yang berkuasa, baik untuk mempertahankan kekuasaannya maupun untuk merepresif pihak-pihak yang menentangnya. Jadi, menurut aliran ini, orang-orang yang mengendalikan media itu yaitu orang-orang yang ada di dalamnya, lebihnya itu orang-orang yang mempunyai kekuasaan di dalam media tersebut. Jadi yang mempunyai pengaruh tersebut akan mengendalikan media akan dibawa kemana ke depannya.
Dan karakteristik yang keempat, the critical school strongly believe in the assumption that theories of human communication, especially theories of mass communication, will not be able to full and critical explain reality if it ignores theories about sociality. Jadi aliran kritis sangat yakin dengan anggapan bahwa teori komunikasi manusia, khususnya teori-teori komunikasi massa, tidak mungkin akan dapat menjelaskan realitas secara utuh dan kritis apabila ia mengabaikan teori-teori tentang masyarakat. Jadi teori-teori aliran kritis ini lebih kepada komunikasi masanya, yaitu tentang sosial atau kepada masyarakat. Di sini saya akan memberikan satu contoh tentang teori media kritis, yaitu tentang pemberitaan pelaku pembeli daging sapi yang tidak sekar dan pucat. Dalam acara televisi yang membongkar suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan sosial, yaitu dalam penjual belian daging sapi yang tidak segar. Seperti dalam kasus ini, dalam program televisi ini memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada fenomena yang bisa digolongkan dalam peristiwa kriminal di pasar. Program televisi ini juga membongkar bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana prosesnya. Pada setiap kasus yang ditayangkan dalam pemberitaan, program berita ini juga memberikan solusi kepada masyarakat. Ini tentunya memberikan keuntungan bagi masyarakat. Jadi, dari teori kritis ini mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kekuatan untuk memahami bagaimana seseorang ditindas sehingga orang dapat mengambil tindakan untuk merubah kekuatan penindas. Dari contoh yang saya contohkan tadi, yaitu tentang pembelian daging sapi yang tidak segar dan pucat yang beredar di pasaran, bagi masyarakat itu bisa mengambil tindakan untuk kedepannya apa yang akan mereka lakukan ketika ingin membeli daging di pasar. Ketika akan membeli daging, mereka akan berhati-hati dalam pemilihan daging tersebut, karena sudah banyak daging sapi yang tidak segar dan pucat diperjualbelikan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.